hari-hari ini orang lebih membutuhkan bukti dari sekedar janji. Karena itu, betapa pentingnya untuk iman kita pun terbukti nyata dalam bentuk yang konkret. Maka iman pun bukan sekedar lagi sebagai pembelajaran atau pengetahuan iman yang memenuhi kepala dan membuat orang-orang beriman menjadi besar kepala. Begitu pula iman bukan saja berdasarkan pengakuan-pengakuan dan begitu banyaknya rencana dan wacana yang terungkapkan tanpa terlaksana dalam kehidupan yang nyata. Dan karena itulah maka praktikum iman menjadi penting di dalam kehidupan setiap orang percaya, apalagi di masa-masa sulit. Iman dan keyakinan kita dituntut untuk lebih menyala, untuk lebih konkret, tidak lagi abstrak, tidak lagi hanya sebagai sebuah dogma atau doktrin belaka, tetapi benar-benar menjadi sesuatu yang terpraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena itulah maka demi supaya iman itu menjadi berwujud tindakan, perlu ia menjadi makin konkret. Dan untuk menjadi makin konkret tentu saja perlu ada upaya-upaya yang konkret untuk diambil, dan dengan bijaksana yang dari Tuhanlah maka iman baru terlaksana dengan benar dan berdampak dalam tindakan-tindakan nyata. Marilah kita belajar agar iman kita menjadi makin konkret. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita hari ini dari Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai 25. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sebagaimana yang pernah saya katakan bahwa surat Yakobus adalah sebuah surat tuntutan iman yang lebih dalam dari sekedar pemahaman atau pengetahuan. Iman yang disajikan dalam pengajaran surat Yakobus adalah iman yang konkret dalam bentuk tindakan-tindakan etis yang diambil atau dilakukan, serta tindakan-tindakan juga berkaitan dengan memandang muka atau berkaitan dengan perkataan, penggunaan lidah yang bijak, begitu juga sikap terhadap orang-orang dalam perbedaan strata sosial yang ada antara yang kaya dan yang miskin. Karena itu, surat Yakobus adalah sebuah surat yang memperkaya iman kita bukan secara pengetahuan, tetapi secara praktek nyata yang justru perlu diwujud nyatakan. Dan dalam bacaan ayat 21 sampai 25, jelas sekali Yakobus menasihatkan untuk supaya setiap orang itu bisa hidup di dalam kesucian, membuang segala sesuatu yang kotor dan jahat, dan terima dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hati yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jelas sekali Yakobus selalu berpikir dan bahkan ungkapannya adalah bukan sekedar satu sisi saja. Kita memang perlu membuang segala yang jahat, segala yang kotor, tetapi ada langkah lanjutnya. Dan inilah cara berpikir Yakobus untuk selalu memberitahukan langkah lanjut dari sebuah pernyataan. Bila kita sudah buang segala yang kotor dan jahat, lalu apa?
Langkah lanjutnya adalah terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Dan lebih tegas lagi dikatakan bahwa hendaklah kamu jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tegas sekali Yakobus mengatakan kalau kita hanya puas dengan mendengarkan firman, hanya puas dengan melihat tayangan-tayangan khotbah atau firman yang disajikan, tetapi tidak melakukannya, maka kita menjadi pembohong-pembohong terhadap diri sendiri. Yakobus tegas menegur setiap kita di masa-masa hari ini ketika yang dituntut dari kita bukan lagi sekedar pengakuan iman, saya percaya kepada siapa, apa saja yang saya percaya, tetapi yang dituntut hari ini adalah sebuah tindakan konkret berupa kebaikan yang dialami dan diwujud nyatakan dalam tindakan terhadap sesama. Dan karena itu dikatakan bahwa jika seorang hanya dengar firman dan tidak melakukan, bukan saja menipu diri sendiri, tetapi juga sama seperti orang yang bercermin, tetapi hanya sebentar saja, lalu dia lupa bagaimana rupanya. Yakobus mengingatkan bahwa yang namanya iman itu berkaitan dengan bercermin. Karena itu inilah langkah yang Yakobus katakan bahwa iman makin konkret pertama-tama bila kita rutin introspeksi atau bercermin diri. Rutin untuk melihat setelah merenungkan firman Tuhan, apakah saya hanya sekedar membacanya saja atau saya sudah mengerjakan apa yang Tuhan minta dari ayat-ayat yang saya baca atau saya dengarkan itu. Rutin introspeksi diri ini adalah tindakan iman yang pertama agar makin konkret. Yang kedua adalah rela dikoreksi. Jangan lupa, hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan atau digunakan hukum yang mengubahkan seseorang sehingga untuk perubahan terjadi ada koreksi. Ada yang perlu dibenahi, ada yang perlu dibereskan dari hidup. Apakah kita sudah membereskan hidup kita setelah mendengar firman Tuhan? Atau kita mau firman itu membereskan hidup orang lain? Mungkin membereskan tetangga kita yang kita pikir ini firman Tuhan cocok buat dia, atau untuk saudara kita yang kita pikir firman Tuhan itu cocok untuk dia dan bukan untuk saya. Kedua, iman makin konkret bila kita rela dikoreksi, mau belajar merubah diri. Dan yang ketiga adalah rajin mengoleksi kebaikan Tuhan. Berarti apa mengoleksi? Maksudnya adalah terus mencerna, bersyukur dan melihat bahwa di balik setiap sabda Tuhan ada kebaikan Tuhan yang Dia sedang nyatakan buat kita. Ada tindakan konkret Allah sendiri kepada manusia yang berdosa dengan datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia, menjauhkan dari hukuman kekal dan memberikan hidup yang kekal itu. Dan kita perlu mengoleksi kebaikan-kebaikan Tuhan itu yang lalu kemudian tidak sampai kita mengkoleksinya saja, tetapi juga kita mendistribusikannya. Bukankah di dalam ayat yang ke-27 yang pernah direnungkan beberapa hari yang lalu, dikatakan ibadah sejati adalah ibadah yang justru mengunjungi orang-orang di dalam kesusahannya. Berarti ketika kita sudah menerima kebaikan dari firman Tuhan, maka itu didistribusikan dalam bentuk tindakan konkret melayani orang lain. Melayani sesama secara kreatif, secara inovatif, berarti kreatif gunakan segala macam cara. Tidak satu cara saja. Hari ini ada banyak persoalan, karena itu perlu banyak jalan keluar dan perlu banyak pelayanan yang kita perlu lakukan. Inovatif, lakukanlah terobosan-terobosan. Lalu aktual berarti relevan, sesuai dengan kondisi, terlaksana dengan benar, terwujud nyata. Dan kontekstual, sesuai dengan kebutuhan orang yang kita layani. Karena itu mari kita konkretkan iman percaya kita dalam bentuk tindakan nyata. Rutin introspeksi, rela dikoreksi, rajin mengoleksi kebaikan Tuhan, dan mendistribusikan kebaikan itu kepada banyak orang. Tuhan mengasihi kita. Amin.